Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Bersama Allah kita bisa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 1 ya. Dan dengan tema kebudayaan etnis, budaya dan saling mengenal, saling menghargai. Nah, di sini kita akan mengenal budaya-budaya dari daerah berbagai macam daerah dan kita itu harus saling menghargai. Oke, kita tahu ya, Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial dan budaya. Nah, keberagaman Indonesia ini terikat adalah oleh dengan rasa persatuan dan kesatuan. Maka dari itu kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Kita tidak boleh saling menjauhi dan tidak boleh saling memusuhi. Nah, contohnya pada orang itu memiliki kulit yang berbeda ya. Ada yang putih, ada yang coklat, bahkan ada yang hitam. Nah, walaupun berbeda-beda warnanya, kita tidak boleh saling membeda-bedakan karena kita itu adalah suatu kesatuan keberagaman Indonesia yang diciptakan oleh Allah. Nah, apapun yang diciptakan oleh Allah, kita harus menghargainya, kita harus menerimanya, tidak boleh saling membeda-bedakan. Karena di hadapan Allah, semua orang itu terlihat sama, tidak berbeda. Ya, langsung saja ya. Menghargai keanekaragaman masyarakat Indonesia. Nah, kita itu harus menghargai ya. Nah, cara menghargai keanekaragamannya adalah di masyarakat ya. Nah, di masyarakat itu pasti beda-beda ya. Maupun agama, sifat, suku, budaya, kebiasaan pasti beda-beda. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Nah, cara menghargainya adalah yang pertama adalah kita harus menghormati semua pemeluk agama nih. Kita tidak boleh saling mengganggu umat yang beragama. Tapi kita harus menghargai agama kita memeluk agama Islam. Nah, kita harus menghargai agama yang lain. Kita tidak boleh beda-bedakan. Tapi tetap kita harus yakin pada agama kita masing-masing. Tapi tidak saling mengganggu. Yang kedua adalah senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa. Nah, kita tidak boleh beda-bedakan ya. Kita mau bekerja nanti dengan siapa, kita mau berteman dengan siapa, tidak apa-apa. Mungkin punya keunikan masing-masing. Oh, ternyata dengan si Danu, orang Papua, walaupun memiliki berbeda kulit, tapi dia bisa bekerja sama. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan ketiga adalah menghadiri undangan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat. Nah, jika ada undangan budaya-budaya lainnya, kita sering lihat ya, ada di pernikahan, ada di acara-acara sambutan. Nah, kita juga lihat ternyata dari melihat budaya itu unik sekali ya. Ternyata kesenian atau kebiasaan juga berbeda ya dengan kita yang suka lihat di daerah kita masing-masing. Ternyata memiliki banyak sekali perbedaan. Dan yang keempat adalah tidak memandang rendahnya terhadap budaya adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, kita juga tidak boleh ya budaya kita itu paling bagus, budaya yang lain mah jelek. Nah, kita tidak boleh, kita harus saling menghargai. Nah, mereka bangga dengan budaya mereka, kita bangga dengan budaya kita sendiri. Makanya kita harus bangga dengan budaya kita sendiri dan tidak boleh merendahkan budaya orang lain. Nah, ada lagi sikap menerima keanekaragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Nah, sikap ini perlu kita miliki ya, agar kita semua bisa menerima keanekaragaman suku bangsa. Nah, sikap menerima keanekaragaman suku bangsa ada beberapa nih. Yang pertama adalah menerima bahasa, adat, dan kesenian suku bangsa. Nah,
kita harus menerima ya, jika kita tinggal di suatu daerah, misalkan kalian itu atau anak-anak orang Padang nih, kalian pindah rumahnya ke Jawa Barat. Nah, otomatis bahasa yang dipakai adalah bahasa Sunda. Nah, maka dari itu kita harus nih sedikit-sedikit dan menerima, tidak boleh protes karena kita tinggal di lingkungan orang-orang yang menggunakan bahasa Sunda. Adatnya pun pasti berbeda-beda, keseniannya pun. Nah, gitu ya, kita harus menghargai, menerima. Tidak boleh kita protes dengan bahasa itu, kecuali kalau kitanya kembali lagi ke daerah asal. Silahkan, kita tidak bisa protes, kita bisa menerimanya nanti. Dan yang kedua adalah bersedia bergaul dan bekerjasama antar suku bangsa yang tadi ya. Kita harus bergaul, berteman, tidak boleh saling membeda-bedakan ya. Dan yang ketiga adalah tidak menganggap lebih rendah suku bangsa lain yang tadi ya. Kita tidak boleh menganggap bangsa lain itu rendah atau paling jelek. Kita harus sama-sama saling menghargai dan saling menyayangi. Nah, contoh sikapnya di masyarakat nih, jika kita masyarakat adalah kita menerima budaya baru yang berbeda dengan budaya asli kita. Kita harus menghargai. Itu adalah menjaga kelestarian budaya asli. Nah, kita harus menghargai ya. Kalian misalkan orang Sunda nih, Jawa Barat, berarti kita harus juga bisa bahasa Sunda. Tidak boleh melupakannya. Kalian orang Bali, nah kalian juga harus menghafal bahasa Bali. Kalian orang Batak, kalian juga harus menjaga bahasanya ya. Ketiga adalah menghindari biasa yang merusak budaya asli. Nah, misalkan tidak membuat kotor, mencoret-coret, meremehkan benda-benda seni tradisional nih. Misalkan kalian memiliki suatu alat musik ya misalkan. Nah, karena misalkan kalian tidak suka, kalian rusak itu alat musiknya dan menjelek-jelekan itu tidak boleh ya, tidak boleh. Apalagi kita tinggal di daerah lain nih, kita menjelek-jelekan alat musik atau seni tradisional suatu daerah tersebut. Nah, tidak boleh. Pasti dia akan kita akan melukai perasaan orang lain. Tidak boleh nih, kita harus menghormatinya. Dan terakhir adalah menerima budaya asing atau baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, berarti kita sering, kalau kita datang ke suatu acara penyambutan, nah sering lihat budaya-budaya itu, nah kita harus menerimanya. Kita lihat, oh ternyata unik ya budaya ini, oh ternyata unik ya budaya Jawa Barat, budaya Jakarta, atau budaya Bali. Nah, kita harus saling menghargainya. Nah, semakin memperkaya budaya kita mengetahui budaya Bali, Jawa, bukan hanya daerah tempat tinggal kita, tapi budaya lain juga kita mengetahuinya. Nah, mengenal budaya daerah lain, ada beberapa daerah budaya lain nih. Contohnya adalah bahasa. Bahasa Maluku menggunakan bahasa Maluku. Bahasa Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Bali menggunakan bahasa Bali. DKI Jakarta menggunakan bahasa Betawi. Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa. Ini ada contoh kata-katanya, yaitu apa kabar. Nah, apa kabar itu bahasa Indonesia ya, bahasa internasional. Kita menggunakan, kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa Indonesia itu adalah alternatif. Nah, kita mengenal ya, apa kabar dalam bahasa Maluku adalah soto mole. Nah, apa kabar ya, ternyata aneh ya, unik ya. Terus ada bahasa Sunda, kumaha damang. Nah, ada bahasa Bali, ken kabare. Nah, bunyinya seperti itu ya. DKI Jakarta, gimana kabarnya? Nah, gimana kabarnya? Nah, dan terakhir adalah Jawa Tengah, piye kabare. Wah, ternyata bahasa juga unik-unik ya. Apa kabar juga bisa bermacam-macam sekali kata-katanya, tergantung daerahnya ya. Nah, ini ya. Terus ada makanan nih, dari makanan juga berbeda-beda. Lihat nih, ada gohu ikan dari Maluku, oncom dari Sunda. Ini berasal dari tempe ya, tempe. Terus ada ayam bertutu, nih ayam tapi dengan bumbu khas. Terus ada kerak telur. Nah, ini ya tuh, seperti kerak telur.
dan ada getuk nih, biasanya dari singkong. Ini dari DKI Jakarta, ini dari Bali ya, ayam bertutuk, dan getuk berasal dari Jawa Tengah. Nah, alat musiknya pun berbeda ya, ada yang tiup, ada yang dipukul, ada yang dipetik, macam-macam. Nah, ini adalah alat musik fu. Fu itu berasal dari daerah Maluku, seperti kerang ya, berarti dari kerang dibentuk seperti alat musik. Nah, bagus ya, keren. Terus ada di sini ada angklung. Nah, pasti sering ya kalau orang Jawa Barat atau orang Sunda ya. Ini digetarkan ya, digetarkan alat musiknya. Suaranya indah. Terus ada pereret Bali. Wah, bentuknya seperti suling ya. Terus ada tehian. Nih, seperti biola nih ya. Terus ada terakhir ada gamelan nih. Biasanya dalam acara-acara pernikahan, acara-acara wayang sering ya nih gamelan dari Jawa. Nah, ini ada pakaian-pakaian daerahnya. Ada pacele, ini Maluku ya, bentuknya seperti ini ya. Sukapura, bentuknya seperti ini. Payas Agung, Abang None, dan kebaya. Nah, ini baju cele dari Maluku, Sukapura dari Jawa Barat, Payas Agung dari Bali, Abang None dari Jakarta, dan kebaya dari Jawa. Wah, ternyata bajunya berbeda-beda ya. Tapi lihat, pada unik ya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian lanjutkan lagi. Coba tarian daerahnya yang tadi Maluku, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Coba kalian cari apa tarian daerahnya dan juga kebiasaannya. Coba tugasnya itu ya, kalian lanjutkan kembali. Wah, ternyata mereka adalah contoh dari keberagaman Indonesia. Ternyata Indonesia itu sangat beragam sekali ya, dari pakaian, makanan, bahasa, pokoknya banyak sekali. Maka dari itu kita tidak boleh membeda-bedakan suatu perbedaan ini, karena perbedaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi, tidak boleh saling memusuhi. Apalagi kita dalam satu negara. Nah, dari situ alhamdulillah ya, kita sudah memahami tentang kebudayaan Indonesia. Nah, tugasnya adalah nanti kalian lengkapi tabel halaman 29. Tadi yang Bapak jelaskan itu ada sebagian. Silahkan yang kurangnya kalian lengkapi ya. Dan setelah itu kalian baca teks siap menghadapi musim hujan nih. Nah, setelah kalian baca, nah di situ di halaman 230-nya kalian jawab pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Paling lambat tugasnya dikerjakan sampai hari Selasa. Semangat ya anak-anak. Assalamualaikum.